Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan Corel Draw. Jadi dengan tema command fitur. Jadi ini fitur-fitur apa yang bisa digunakan ketika dalam mendesain. Sebenarnya banyak sekali ya, kalau kita mau bahas secara detail ini bisa membutuhkan waktu hampir 2-3 jam, tapi saya hanya memilihkan beberapa perintah-perintah Corel yang urgent yang sering kita gunakan. Untuk selanjutnya lebih detailnya nanti kalian bisa baca-baca di beberapa referensi tentang Corel, karena lebih dari 50 command prompt ya. Jadi 50 lebih, bahkan mungkin hampir 100 ya, atau lebih juga ya. Namun seperti yang saya sampaikan bahwa sebaiknya tidak hanya dihafal tapi juga dipraktekkan ya, agar lebih mudah diingat. Jadi ini bukan metode hafalan ya, ini bukan teori tapi ini ilmu praktek. Baik, yang pertama namanya align object. Ini kita membahas tentang ini ya, rata, bagaimana cara melakukan rata. Ada paling tidak ini ada 6. Ada rata bawah, ini align bottom, kemudian ini ada rata tengah secara horizontal, artinya horizontal itu mendatar ya, jadi dia rata secara mendatar. Ada pula rata secara vertikal kayak ini. Kemudian ada rata kiri, rata kanan, rata atas. Nah, ini hampir sama konsepnya dengan Microsoft Word ya. Namun kalau di Word itu kan yang di rata adalah tulisan ya, atau words-nya. Tapi kalau di Corel tidak hanya words yang bisa dilakukan rata, ataupun juga gambar, dan memang lebih banyak gambar ya yang dilakukan rata-rata itu. Saya sudah menyiapkan di sini ada lingkaran, kemudian lingkaran merah, kemudian hijau, kemudian poligon ya. Poligon itu segi 5. Nah, rata bawah kita akan coba ya, misal ini kondisinya tidak rata. Ya, misal kalian menggambar dengan objek yang memang tidak rata dan kalian butuh untuk melakukan ratanya, kalian tinggal pilih objek tersebut, klik shift untuk menseleksinya, kemudian tekan B. B akan melakukan proses rata bawah. Jadi yang jadi patokan adalah objek yang terakhir, karena yang terakhir saya klik adalah objek yang warna merah, maka ketika diklik B dia akan melakukan rata dengan objek yang warna merah. Tapi kalau yang diklik terakhir adalah warna kuning misalnya, begini ya, kita balik, kemudian B. Nah, dia akan melakukan, atau komputer akan menerjemahkan objek yang terakhir inilah, atau poligon inilah yang menjadi patokan dalam melakukan rata bawah, meskipun posisinya di atas ya, namun rata bawah artinya bawahnya ini ya. Aduh, bentar, ini jadi bawahnya ini. Nah, ini kan rata ini ya, rata. Oke, jelas ya, hanya klik
keyboard tombol B. Kemudian kita coba lakukan rata ini center horizontal, berarti dia center ada di tengah, horizontal berarti secara ini ya, mendatar. Kita seleksi, kemudian kita klik E. Nah, jadi ini berada di tengah kayak gini. Kalau tadi dia ada di bawah kayak gini, sekarang dia ada di tengah. Ini kan secara horizontal ya, jadi dia ada di tengah. Kalau vertikal gimana? Misal ini masih berantakan, kita mau rata dengan yang merah ini, tinggal diklik, kemudian klik C. Nah, dia kemudian akan berada secara rata, secara vertikal. Oke ya, paham ya. Kemudian kita praktekkan yang rata kiri. Misal ini masih kayak gini, kita seleksi ulang, kita pencet L, dia akan rata kiri. Ini rata kiri ya, jadi sisi kiri ini rata. Nah, kalau rata kanan baliknya. Oke, kita seleksi ulang, tombol R ya, jadi dari sisi kanan ini dia akan rata. Kalau rata atas, gimana rata atas? Contohnya misalnya ini ya, jadi kita seleksi ulang, kita pencet tombol T. Nah, ini sudah rata atas dia. Rata atas itu atasnya yang rata. Nah, kayak gini kan, nah, terlihat ya. Nah, ini atasnya rata. Jadi kalau memang desain itu seringkali kalau kita membuat desain tertentu memang membutuhkan ini ya, rata-rata. Ini juga sama ya, misal ini objek, rata kiri, rata kiri tinggal pencet tombol L, rata kanan R. Nah, ini dia bisa berbalik-balik, kemudian nah gitu ya. Rata atas bisa tumpuk kayak gini karena memang ini jadi satu ya, satu arah kayak gini. Itu ya. Kemudian next, object arrange. Materi yang berikutnya, object arrange ini artinya kita coba contoh ya. Coba menata objek ketika objek tersebut saling bertumbuh. Ini kan lingkaran berada di belakangnya kotak hijau. Kotak hijau berada di belakangnya poligon, atau poligon berada di atasnya kotak. Nah, ini bisa diatur ulang, yang mau di depan siapa, yang mau di belakang yang mana. Misalnya yang hijau ini kita mau letakkan di depan poligon. Gimana langkahnya? Tinggal ini ya, Control Pack Up, ini front one, artinya dia ke depan. Nah, kayak gini kan. Kemudian kalau ke belakang lagi gimana? Control Pack Down. Nah, kayak gini. Ini pack down, dia paling belakang, pack up. Jadi ini satu langkah ya, satu langkah dari objek yang ada. Begitu pula lingkaran, misal mau di atasnya kotak ini, tinggal klik kontrol, kemudian pack up. Nah, begini ya. Nah, sesederhana itu ya. Nah, ini penting ketika nanti misal kalian, oh Pak, kok sudah saya kontrol pack up kok tidak bisa. Nah, ketika itu sebenarnya bisa dia. Namun yang menjadi kendala adalah ketika sebuah desain dalam Corel ini banyak sekali objeknya, misal ada tulisan, ada logo, ada gambar, ada keterangan macam-macam.
itu ketika kalian melakukan pemindahan front one, misalnya ingin di atas objek, nah itu sebenarnya boleh jadi dia ada urutannya gitu ya. Sebenarnya setiap objek itu ada urutannya. Objek ini berada setelah objek ini berada setelah objek itu. Nah itu tinggal kalian pencet terus aja sampai benar-benar berada di posisi itu ya, yang kalian inginkan. Ini ada pula ya shortcutnya di sini. Kalian bisa klik objek order, kemudian di sini ada ada ini ya, forward one, back one, ini bisa kalian pelajari. Sebenarnya kalau kalian paham bahasa Inggris pelan-pelan itu sudah cukup membantu ya. To front of layer berarti dia harus berada di atas tumpuan. Kalian bisa coba setiap menu-menu yang ada di sini secara mandiri ya. Kemudian berikutnya ada text treatment. Nah, text treatment ini apa? Yang pertama ada Ctrl B untuk bold, kemudian underline, kemudian Ctrl I untuk italic. Nah, ini ada contohnya. Bagaimana langkahnya? Ini seperti Microsoft Word ya, cuma kalau di Corel harus diblok dulu, di tulisannya, baru Ctrl B. Nah, kemudian dia akan dia bold, kemudian blok dulu, Ctrl U, underline. Misal kalau Y, blok dulu, Ctrl I, italic text. Atau kalian misalnya hanya ingin O saja, ini juga bisa, hanya satu huruf aja juga bisa. Contohnya begini ya. Kemudian text justification ini masuk rata ya. Nah, ini Ctrl H force align, kemudian Ctrl E center align, kemudian Ctrl L, nah ini rata kiri, Ctrl R rata kanan, E rata tengah ya. Kalau force align itu artinya dia rata kanan kiri. Nah, ini ada contohnya, kita pencet misal rata tengah. Ini bentar. Jadi blok dulu tulisannya, baru klik rata tengah, Ctrl E, rata kiri, rata kanan, nah, atau Ctrl H. Kalau Ctrl H itu dia force alignment ya, jadi rata kiri kanan. Nah ini, atau kalian bisa cek pula di sini ada rata kiri, dan ini rata tengah, rata kanan, full justify, force justify. Nah ini sudah ada simbolnya ya. Kalau force justify itu artinya sampai di kalimat terakhir atau akhir paragraf itu dipaksakan untuk benar-benar rata kiri dan kanan. Tapi kalau full justify itu di akhir paragrafnya tidak dipaksakan untuk rata kanan atau rata kiri. Rata kanan dan kiri artinya sesuai dengan jumlah kata aja. Nah, paham ya? Kenapa ya shortcut ini penting? Penting sekali karena akan mempercepat dan mempermudah desain. Kalau kalian masih merasa lama, kok saya desainnya lama sih? Nah itu karena kalian menggunakan manual ya, di samping masih pertama belum terbiasa, kedua memang tidak melakukan shortcut ya, perintah-perintah tertentu. Kalian tinggal coba aja, pegang setiap
desain itu 1-2 shortcut lah, nanti desain berikutnya bisa tambah lagi. Nah itu semakin banyak dipraktekkan akan semakin mudah ya hafalnya. Kemudian berikutnya artistic to paragraph. Misal ini ya, kita punya satu paragraf ini, kemudian kalau kita perbesar, nah ini kan bisa ya tulisannya ikut membesar. Namun ada kalanya ketika kalian mengetik, dia bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika kalian perbesar, tulisannya tidak ikut besar, hanya letak atau tata letak tulisannya itu yang berubah. Cuma ukurannya tetap 12. Ini tetap 12 poin. Kalau kalian geser-geser kayak gini, tidak berubah. Tapi kalau ini, tulisan yang satu ini 11,25. Kalau kalian perbesar, dia akan ikut membesar. Nah, jadi 14 ya. Karena memang ukuran fontnya membesar. Nah ini tergantung kebutuhan ya. Nah tinggal kita mau pakai yang ini atau pakai yang ini. Kalau kalian ngedit tulisan yang ada di koran misalnya, di majalah, atau membuat sebuah buku, maka kalian harus gunakan metode yang ini. Jadi kalau digeser-geser, tulisannya tidak ikut berubah ukurannya. Tapi kalau ingin ada perubahan karena itu desain cover misalnya, gunakan metode ini. Nah, bagaimana cara melakukan rubahnya? Ini Ctrl F8. Oke, nah ketika Ctrl F8 dia akan berubah ya, artistic to paragraph text. Jadi ini jadi paragraf, dia bacanya bukan sebuah objek yang digunakan untuk melakukan desain ya, tapi sebuah tulisan. Nah, untuk mengembalikannya Ctrl F8. Nah, dia baru akan kembali seperti sedia kala. Oke ya, paham ya. Dan berikutnya ini ada zoom. Nah, zoom ini juga penting karena akan mempercepat ya. Misal F3 itu zoom out, F4 zoom in. Kita pencet F4 dulu. Ini contoh F4. Nah dia akan melakukan zoom sesuai dengan jumlah objek yang ada di lembar kerja. Kalau F3 zoom out, nah dia akan menjauh ya. Kalau kita pencet F4, dia langsung berada tepat di sana. Nah ini ya, misal kalian letakkan objek di sini, kemudian kalian pencet F4, maka otomatis dia akan menampilkan seluruh objek dalam satu lembar kerja kayak gini ya, sehingga kalian tidak bingung. Misal kehilangan tuh objeknya tadi, kok geser di mana ya, nah, misalnya begitu. Kalian tinggal pencet F4, maka Corel akan otomatis memberitahukan kalian misal jauh ya di sini, karena memang banyak. Nah, kalian tinggal tekan tombol F4, maka akan oh di sini ada objeknya, tinggal tarik ke sini misalnya begitu. Dan berikutnya Ctrl plus F2 zoom to selection. Jadi ini hanya objek tertentu yang dilakukan zoom. Misal kalian ingin melakukan zoom ini ya, tinggal Ctrl F2. Ini juga sama, Ctrl F4. Ini full screen F9, tinggal dipencet aja, dia akan jadi full screen. Kemudian N navigator. Navigator itu misalnya kalian ketika melakukan desain dengan detail dekat sekali,
kalian tinggal klik N. Nah, ini akan muncul navigator ya. Jadi satu lembar kerja itu akan terlihat secara penuh. Oke ya. Oke, itu tentang masalah zoom. Kemudian ada center page. Nah, center page ini misal kita ada lingkaran ini, ada 3 objek. Kalian ingin meletakkan objek ini tepat berada di tengah lembar kerja, tinggal tekan tombol P. Nah, dia pas berada di tengah, di center ya, jadi berada di persinggungan. Ini juga sama, tekan tombol P, nah berada di tengah. Ini juga sama, tekan tombol P, dia akan berada di tengah. Ya, namanya center of page. Jadi kalau menggambar atau mendesain objek tertentu yang mengharuskan kita meletakkannya di tepat berada di posisi di tengah sebuah karya, maka tinggal tekan tombol P, maka objek tersebut otomatis akan berada di tengah. Kemudian berikutnya ini ada nudge. Nudge ini untuk menggeser. Nah, nudge ini ada mikro, ada super nudge. Tombolnya kalau mikro nudge artinya menggeser, namun dengan posisi dengan geseran yang sedikit sekali. Misal ini ya, mikro nudge ini kontrol atas, arah atas, maka dia akan menggeser sangat ini ya, pelan sekali seperti ini. Kanan, kontrol kanan, kiri juga sama, kontrol arah bawah juga sama. Jadi kadang kita butuh melakukan seleksi terhadap objek tertentu dan detailnya harus digeser secara pelan-pelan. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian super nudge ini menggunakan shift ya, ganti kontrol dengan shift, kemudian arah, misalnya arah atas, maka dia gesernya agak lebih cepat. Ini arah ke kanan, arah bawah, arah kiri. Bandingan dengan micro nudge tadi yang gesernya dikit sekali nih, kayak gini. Jadi ini untuk detail-detail tertentu, misal kalian mau melakukan trace gambar wajah seseorang, dibuat untuk kurva ya, atau jadi vektor. Nah, itu tentu untuk menggeser-gesernya itu perlu pelan-pelan ya, agar benar-benar pas terhadap objek yang kalian inginkan. Ini ya, perintahannya ada kontrol arah bawah, arah atas, kemudian ini kanan, kiri, bawah, kemudian bisa pakai shift, atas, kanan, kiri, bawah. Nah, ini untuk menggeser. Kemudian berikutnya ada group dan ungroup ya. Jadi ini kan satu persatu. Nah, bagaimana kalau ini jadikan grup agar gesernya itu tidak satu persatu? Pertama memang bisa kalian tinggal tarik kayak begini, kemudian digeser, maka dia akan geser secara bersama-sama. Namun kalian bisa lakukan grup. Nah, klik shift dulu, kemudian kontrol G, ini atau ini ya, grup objek, kontrol G. Setelah di kontrol G, dia simbolnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, udah, ini kalau sekali klik maka semuanya otomatis terklik ya, tidak perlu repot-repot. Bagaimana kalau ingin klik hanya satu aja? Kita ungroup dulu. Nah, kontrol U, udah, baru kita geser. Nah, jadi satu-satu lagi itu ya.
kita seleksi semua misalnya, grupnya juga ada di sini ya, tinggal klik. Nah, maka dia sekali klik akan 3 objek sekaligus. Kalau ungroupnya bagaimana? Ini ungroup objek, klik. Nah, dan kita klik, nah dia kembali tidak menjadi grup. Nah gitu ya. Dan berikutnya ini ada kurva. Jadi kurva itu misal teks ini ya, teks ini kan kita tidak bisa lakukan perubahan secara artistik ya, hanya seperti ini. Tapi kalau kurva gimana? Tinggal Ctrl Q, setelah di Ctrl Q dan kita klik ya, nah 2 kali. Nah ini bisa diolor-olor sesuai dengan keinginan kalian maunya gimana. Kalau tadi sebelumnya kan tidak bisa, jadi ini lebih leluasa dalam melakukan desain sesuai dengan keinginan kalian. Misal T-nya kan kalian, kalau coba kalian perhatikan di beberapa desain tertentu, misal di kaos, misal di tulisan tas atau di buku cover, itu kan banyak teks-teks yang atau gambar-gambar yang dibuat menjadi kurva sehingga mudah untuk lakukan ini ya, desain. Misal bintang ini juga bisa Ctrl Q, maka dia bisa kalian atau ini juga sama ya. Setelah di Ctrl Q, dia akan muncul titik-titik atau node. Nah ini ada titiknya, ini juga ada titik 4-nya, ini juga ada. Nah titik-titik inilah yang bisa kalian geser. Kalian bisa geser kemanapun yang kalian inginkan sesuai dengan kebutuhan desain masing-masing ya. Nah begitu ya. Baik, saya kira ini beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam melakukan desain. Semoga bermanfaat dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.